Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebenaran ilmiah dalam filsafat ilmu. Yang pertama, apa sih pengertian kebenaran itu? Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan seseorang, yang sesuai dengan orang lain, dan tidak merugikan diri sendiri. Lalu lanjut yang kedua, yaitu teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenaran ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu teori kebenaran saling berhubungan. Dalam teori ini menganggap bahwa suatu dianggap benar apabila pernyataan ini koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. 2. Teori kebenaran saling bersesuaian. Adapun bagi penganut teori kebenaran ini, suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan ini berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang ditujui oleh pernyataan tersebut. Ketiga, teori kebenaran inherensi atau pragmatis. Teori ini berpandangan bahwa sesuatu dianggap benar apabila berguna, artinya kebenaran suatu pernyataan bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. 4. Teori kebenaran berdasarkan arti, sistemat, yaitu proposisi itu ditinjau dari segi arti maknanya. Teori sematik dianut oleh para paham filsafat analisis bahwasannya dikembangkan paksa filsafat kesayangan dari Bertrand Russell sebagai tokoh pemula dari filsafat analitika bahasa. Lalu yang kelima, teori kebenaran sintaksis. Para penganut teori kebenaran sintaksis berangkat tolak pada keterbatasan sintaksis atau gramatik yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata bahasa yang melekatnya. Lalu yang keenam, teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi dikembangkan oleh penganut filsafat fungsional. Karena pada dasarnya suatu statement atau pernyataan akan mempunyai nilai besar yang amat tergantung peran dan fungsi daripada pernyataan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yaitu teori kebenaran logis yang berlebihan. Teori ini dikembangkan oleh kaum positifistik yang diawali oleh Ayer. Pada dasarnya teori kebenaran ini bahwa problem kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan berakibatkan suatu pemborosan. Menurut Michelle Williams, terdapat 5 kriteria teori kebenaran, yaitu: yang pertama, kebenaran koherensi. 2. Kebenaran korespondensi. Yang ketiga, kebenaran performatif. Yang keempat, kebenaran pragmatif. Yang kelima, kebenaran proposisi. Lalu selanjutnya, sifat kebenaran ilmiah. 1. Kebenaran ilmiah dari sudut pandang subjektivitas. Sifat setiap ilmu adalah diidentifikasi dengan 2 teori, yaitu subjektivitas dan objektivitas. Subjek ini berkaitan dengan seseorang atau pribadi. Dalam hal filsafat, subjektif berkaitan dalam segala hal. Kesadarannya manusia menjadi tolak ukur. Eksistensi, makna, dan validitasnya. Oleh karena itu, kebenaran yang sesungguhnya dalam kajian kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sedikit dipengaruhi oleh unsur subjektivitas. 2. Kebenaran ilmiah dari sudut pandang objektivitas. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditandai oleh terpengaruhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif dilarang.